Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Ummah Fauziah, NPM 19210048. Saya kelas PAI 6, mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Nah, dalam materi ini terdapat 5 poin, yakni yang pertama ada karakteristik metode pembelajaran PAI. Lalu yang kedua ada dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Lalu yang ketiga ada tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Lalu poin yang selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan metode pembelajaran PAI. Dan yang terakhir ada contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Oke, sekarang kita ke poin pertama, yakni mengenai karakteristik metode pembelajaran PAI. Nah, sebelum menjelaskan karakteristik metode pembelajaran PAI, di sini saya akan mengulas sedikitnya mengenai karakter dan metode. Nah, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Nah, lalu yang kedua ada metode. Metode ini berasal dari bahasa, yakni dari bahasa Yunani, yakni metodos, yang tersusun dari 2 kata, yakni meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Nah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Oke. Jadi, metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama Islam. Dikatakan cepat dan tepat bermakna efektif dan efisien, yang menggambarkan bahwa pembelajaran agama Islam tersebut sesuatu yang berguna dan dipahami oleh murid secara tepat dan sempurna. Nah, metode pembelajaran agama Islam menekankan pada cara efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam hingga dapat dipahami oleh peserta didik secara tepat dan sempurna. Tepat dan cepat menggambarkan adanya upaya guru secara maksimal untuk mengajarkan agama Islam tepat sasaran sesuai waktu yang telah dialokasikan. Oke, langsung. Jadi karakteristik metode pembelajaran PAI ada 3 karakteristik, yakni karakteristik yang pertama, keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Oke. Lalu karakteristik yang kedua, yakni proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep akhlakul karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Lalu ciri yang ketiga, yakni atau karakteristik metode pembelajaran PAI yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat luwes dan fleksibel, dalam artian senantiasa membuka diri dan membuka atau menerima pendapat atau menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses pendidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik,
pendidik ataupun materi pelajaran. Oke, itu dari karakteristik metode pembelajaran PAI. Yang selanjutnya kita ke dasar filosofis pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Nah, filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Filsafat membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah-masalah pendidikan ini yang disebut dengan filsafat pendidikan. Nah, walaupun dilihat sepintas, filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Akan tetapi antara keduanya yaitu antara filsafat dan filsafat pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat. Nah, menurut Donald Butler, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan-pertimbangan filosofis. Nah, tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis. Demokratis bukan dalam arti politik, melainkan sebagai cara hidup sebagai cara hidup bersama, sebagai way of life, pengalaman bersama dalam komunikasi bersama. Lalu tujuan pendidikan ini terletak pada proses pendidikannya itu sendiri, yaitu kemampuan dan keharusan individu meneruskan pengembangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI. Adapun tujuan pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI yaitu sebagai perbaikan, peningkatan kualitas, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, metode baru atau cara baru dalam melaksanakan metode yang ada seperti dalam proses pembelajaran dapat menjadi suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, sekarang kita langsung ke langkah-langkah pengembangan metode pembelajaran PAI. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mengembangkan metode pembelajaran PAI ini? Nah, di sini ada 5 langkah dalam mengembangkan metode pembelajaran PAI. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Oke, kita perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan belajarnya, atau dengan mengetahuinya itu bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Lalu langkah yang kedua itu kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, agar dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa, kepada anak didik. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar-belajar dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 3. Langkah 3 dalam mengembangkan metode pembelajaran PAI, yakni merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Nah, penyusunan rumusan butir-butir materi
adalah dilihat dari kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar pembelajaran tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya yakni mengembangkan instrumen pengukuran. Nah, alat pengukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu. Instrumen pengukuran ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk instrumennya itu bisa berupa tes, pengamatan, atau penugasan. Nah, instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembangan metode ketika melakukan tes uji coba dari metode yang dikembangkannya. Misalkan instrumen pengukurannya tes, maka siswa nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut. Kemudian dilihat bagaimana hasilnya. Lalu langkah yang selanjutnya, langkah yang terakhir yakni mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Nah, tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian metode yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari metode tersebut. Nah, suatu metode yang pembuatnya dianggap telah baik, tetapi bila metode itu tidak menarik atau sulit untuk dipahami atau sulit untuk dipelajari atau tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka metode semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik. Oke. Sekarang kita ke poin terakhir, yakni contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Nah, sistem pembelajaran dapat dilaksanakan melalui perangkat komputer atau PC atau laptop yang terhubung koneksi internet. Guru pun bisa melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama dengan menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom ataupun media lainnya. Nah, dengan adanya blended learning, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan internet. Pelajar dapat mengakses materi secara leluasa dan dituntut dapat belajar secara mandiri karena bahan ajar tersimpan secara online. Nah, antara pengajar dan yang dapat memberikan feedback baik berupa pertanyaan dan saran secara real time, sehingga diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa tidak hanya berlangsung di jam pelajaran, namun juga dapat berlangsung di luar jam pelajaran. Guru juga dapat mengontrol pelajaran siswa. Nah, bentuk-bentuk atau contoh-contoh hasil dari pengembangan dan inovasi metode pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0, yakni ada beberapa contoh ya. Nah, di sini ada metode sebelum pandemi, metode pembelajaran sebelum pandemi. Yakni ada metode ceramah, ada metode diskusi, lalu ada metode tanya jawab, lalu ada metode ceramah plus, lalu ada metode demonstrasi, metode perancangan, metode latihan atau drill, metode percobaan. Nah, itu tuh contoh metode sebelum pandemi ya. Nah, sekarang kita ke contoh metode pembelajaran sesudah pandemi. Nah, karena metode tadi yang sebelum pandemi itu sudah jelas ya, semua orang sudah pasti tahu, sudah pasti mengenal metode-metode ini. Sekarang kita ke contoh metode pembelajaran sesudah pandemi. Ini merupakan sebuah metode yang baru ya bagi kita. Kayak di sini saya akan menjelaskan lebih dalam
tidak seperti tadi metode pembelajaran yang sebelum pandemi. Oke, metode pembelajaran sesudah pandemi, yakni yang pertama ada project based learning. Nah, metode ini diprakarsai hasil implikasi dan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2022. Metode ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Lalu metode yang selanjutnya ada daring method, atau kita menyebutnya dengan belajar daring ya. Nah, metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Lalu yang selanjutnya ada luring method. Nah, cara ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan. Berarti terbatas ya. Dari tadinya misalkan dalam satu kelas itu 30 orang, sekarang menjadi 15 orang. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, contoh hasil metode yang selanjutnya yakni home visit method. Nah, metode ini merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi. Ini juga sebagai solusi ya, solusi dari belajar di masa pandemi ini. Dalam metode ini, pengajar mengadakan home visit atau kunjungan ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Jadi bergantian, misalkan dalam satu hari ini guru tersebut melakukan kunjungan ke 10 orang siswa gitu. Dan hari selanjutnya begitu pun berlanjut ke rumah siswa yang lain. Lalu metode yang selanjutnya, contoh metode pembelajaran sesudah pandemi yakni integrated curriculum. Nah, dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran lainnya. Lalu metode yang terakhir yakni blended learning. Nah, metode ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni luring method dan daring method. Nah, dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi misalkan siswa jumlahnya 30 orang, yang bertatap muka 15 orang dan yang daring 15 orang. Jadi pembelajaran tetap berjalan dan mata pelajaran tetap tersampaikan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.